Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini hati kita kembali tergerak untuk meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yakni mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kitab yang agung dan hadis-hadis pokok dalam Islam yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam karya beliau Al-Arba'in Nawawiyah. Hari ini kita lakukan dalam rangka menambah bekal akhirat kita dan mengisi hari-hari kita di dunia untuk persiapan kehidupan di akhirat. Kita menyadari umur kita pendek, waktu kita terbatas, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang abadi, tidak ada putus dan habisnya, dan nasib serta kebahagiaan kita di sana bergantung pada amal kita selama masih di dunia ini. Selama masih di dunia ini, maka orang yang muwaffaq, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang peduli dengan akhiratnya, mengalahkan dunianya untuk akhiratnya, meninggalkan kenikmatannya di dunia untuk mengejar kebahagiaan di akhirat. Itu adalah orang yang muwaffaq. Dia sadar bahwasanya kalau dia mau berlelah-lelah di dunia, mau beramal banyak di dunia, maka insyaallah dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Dan kita juga membutuhkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan, dan salah satu kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita menjalankan suatu keburukan atau maksiat adalah segera mengikuti keburukan itu dengan kebaikan dan amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Maka kita butuh amal soleh seperti ini. Kita butuh kajian-kajian, kita butuh salat jamaah, kita butuh birrul walidain, kita butuh membantu orang lain, dan berbagai amal soleh yang disyariatkan dalam Islam untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kapan kita salah, kapan kita berdosa, hendaknya segera kita bangkit, segera kita ingat Allah, segera kita tutup keburukan tersebut dengan kebaikan dan amal soleh. Pada pertemuan yang terakhir telah kita bahas bersama hadis nomor 11, yaitu hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Yang menuntut kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang meragukan dan syubhat. Tentunya itu semuanya setelah kita memastikan diri meninggalkan perkara-perkara yang lebih besar, perkara-perkara yang jelas keharamannya, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Baru kemudian kita berpindah pada tingkat berikutnya, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat dan meragukan.
Jangan sampai kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang syubhat, tapi kita masih melakukan perkara-perkara yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 12. Sebuah hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Haditsun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan yang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini adalah riwayat At-Tirmidzi dan beliau menghukumi hasan hadis ini. Hasan termasuk kategori hadis yang bisa diterima dan dijadikan landasan dalam beramal. Dan hukum hasan ini juga didukung oleh para ulama hadis yang lain, di antaranya adalah Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lain. Maka hadis ini bisa kita pakai, bisa kita jadikan landasan dalam beragama dan beramal. Dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur beliau, kemudian berakhir pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat yang memiliki cukup banyak hadis dalam Arba'in Nawawiyah ini. Dan beberapa kali kita sudah membahas syarah beliau, dan salah satu yang menonjol adalah bahwasanya Abu Hurairah adalah sahabat dengan riwayat hadis paling banyak. Karenanya kita sering mendengar Abu Hurairah, karena beliau memang adalah sahabat dengan riwayat hadis paling banyak, juga paling banyak di antara 7 mukthirin, 7 sahabat yang memiliki riwayat hadis paling banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis-hadis beliau mencapai 5.374 hadis. 5.734 hadis. Banyak sekali, dan uniknya beliau mencapai prestasi ini dalam waktu yang cukup singkat, karena beliau baru masuk Islam 4 tahun sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah pelajaran penting, sebuah inspirasi untuk kita semuanya, terutama mereka yang barangkali agak terlambat dalam memulai belajar agama. Anda bisa menjadikan Abu Hurairah sebagai inspirasi Anda. Hanya dalam 4 tahun beliau mengejar ketertinggalan beliau, kemudian akhirnya bisa mengejar dan bahkan mengalahkan para sahabat yang lain dalam bab ini. Maka peluang belum tertutup kalau kita serius. Kalau kita sungguh-sungguh, maka kita bisa mengejar ketertinggalan kita dan bisa mempelajari sebanyak mungkin ilmu agama dan menguasainya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wafat pada tahun 59 Hijriah. Semoga Allah merahmati beliau dan meridhai beliau. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Kata ya'nihi berasal dari kata kerja ana ya'ni, berasal dari kata inayah yang artinya adalah perhatian besar. Dikatakan perkara ini, hadzal amru ya'nini, perkara ini penting bagi saya merasa penting dengan urusan ini, perkara ini menjadi perhatian saya, atau bahkan menjadi perhatian saya. Maka
Nabi Muhammad SAW menjadikan di antara tanda kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah kalau dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya. Namun perlu diketahui bahwasanya penting tidaknya suatu perkara dalam kehidupan kita ini tidak kita kembalikan kepada hawa nafsu kita, tapi semuanya ditimbang dan diukur dengan timbangan syariat. Dan hal ini mencakup urusan dunia dan urusan akhirat. Kita meninggalkan apa yang tidak penting untuk kita, yang tidak bermanfaat untuk kita, baik dalam urusan akhirat maupun dalam urusan dunia. Dan timbangannya adalah timbangan syariat. Yang tidak penting adalah yang tidak penting menurut syariat. Yang tidak bermanfaat adalah yang tidak bermanfaat menurut syariat. Maka itu kita tinggalkan kalau kita ingin Islam kita sempurna dan Islam kita baik. Karenanya seorang muslim akan meninggalkan semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hal-hal yang Allah melarangnya dengan tegas, baik berupa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan hamba-hambanya, ataupun berupa bid'ah, menambah-nambah dalam urusan agama, meyakini akidah yang sesat, menjalankan ibadah kepada Allah dengan cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ibadahnya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi caranya tidak beliau contohkan, maupun berupa maksiat-maksiat, baik berupa kabair, dosa-dosa besar, maupun dosa-dosa kecil. Ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus ditinggalkan oleh seorang muslim, karena perkara tersebut tidak penting baginya. Bukan cuma tidak penting, tapi perkara tersebut juga membahayakan akhiratnya, yang merupakan urusan terpenting dalam kehidupannya. Jadi yang pertama harus ditinggalkan adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, harta yang bercampur antara haram dan halal, hukum-hukum yang masih diperselisihkan di antara para ulama, dan kita belum memiliki hukum yang kuat dalam masalah yang sudah kita hadapi. Ini adalah syubhat, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam hadis An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Juga yang kita bahas dalam hadis Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dalam pertemuan yang terakhir sebelum pertemuan kita pada hari ini, untuk meninggalkan perkara-perkara yang meragukan kepada perkara-perkara yang jelas dan tidak meragukan. Kemudian juga yang ketiga adalah perkara-perkara yang makruh. Perkara-perkara yang makruh, yaitu hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah beliau, namun tidak dengan tegas. Makruh yaitu sesuatu yang kalau kita tinggalkan kita mendapatkan pahala, kalau kita kerjakan kita tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara contohnya menurut para ulama adalah misalnya memegang kemaluan kita dengan tangan kanan tanpa ada kebutuhan,
tanpa ada uzur. Kemudian juga beristinja dengan tangan kanan kita. Padahal Nabi Muhammad SAW mencontohkan kita untuk beristinja dengan tangan kiri kita. Kemudian juga misalnya berjalan dengan satu sendal atau satu sepatu. Ini juga dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Falyan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia memakai kedua-duanya atau melepas kedua-duanya sama sekali. Beliau kadang-kadang memakai sendal, kadang-kadang sesekali nyeker. Itu adalah teladan beliau. Tapi memakai satu sendal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga minum dari qirbah atau dari bejana minuman langsung, minum dari termos langsung, minum dari teko langsung. Tapi kita minum dari gelas, kita tuangkan dulu dalam gelas, kemudian baru kita minum. Kemudian juga di antara contoh amalan yang makruh adalah meniup minuman. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW, tapi para ulama mengkategorikan larangan tersebut sebagai larangan yang makruh dan tidak sampai derajat haram. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara perkara yang sebaiknya ditinggalkan atau yang hendaknya ditinggalkan oleh setiap muslim adalah fudhulul mubahat. Hal-hal yang sifatnya mubah tapi kebanyakan, berlebihan. Ini juga termasuk perkara yang perlu ditinggalkan oleh setiap muslim sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dan contohnya adalah berlebihan dalam berbicara, ngobrol, ya, cangkruan, cakungan, ya, yang berlebihan. Kita mengetahui berbicara itu boleh, tapi kadang-kadang kalau kita tidak sadari, kalau kita tidak kontrol, maka pembicaraan yang awalnya boleh itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak boleh. Keasyikan, ya, membicarakan kejelekan orang lain. Ya juga misalnya adalah samar atau begadang dalam hal-hal yang tidak perlu. Ya, pada dasarnya boleh, tapi kalau berlebihan, kepanjangan menjadi tidak baik. Demikian juga dengan makanan yang boleh, ya, bahkan bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan man ahabba an yahsuna 'amaluhu falyuhsin niyatahu fa inna Allah ya'juru al-'abda idza hasanat niyyatuhu hatta bil luqmah. Barang siapa yang ingin dan suka amalannya menjadi baik, hendaklah dia memperbaiki niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang hamba jika baik niatnya sampai pada sesuap nasi yang dia lakukan. Sampai pada sesuap nasi yang dia makan. Ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berlebihan makannya, ya, makan itu halal, boleh, mubah, ya. Sesekali kita mungkin menikmati kuliner, tapi yang masalah adalah kalau sudah berlebihan, menjadi fudulul mubahat, menjadi halal yang mubah tapi berlebihan. Ini juga selayaknya ditinggalkan oleh seorang muslim. Demikian juga makanan, ya, makanan, minuman, ini semuanya termasuk dalam kata kuliner. Kemudian juga berlebihan dalam berpakaian yang awalnya boleh. Pakaian itu boleh. Pakaian itu adalah satar untuk kita, penutup aurat kita. Namun ketika dia menjadi berlebihan, terlalu banyak, kita terlalu memberikan perhatian pada hal tersebut, maka ini menjadi tidak baik, ya, mengikuti secara berlebihan perkembangan mode. Awalnya boleh, tapi menjadi berlebihan dan melalaikan kita dari urusan akhirat. Kemudian juga termasuk papan, ya, tempat tinggal kita.
Tadi sudah dibahas tentang pangan, ya, makanan, kemudian sandang, pakaian. Papan kita juga seperti itu. Tempat tinggal kita awalnya halal dan boleh, tapi kalau berlebihan dalam memberikan perhatian padanya, maka itu juga tidak baik. Juga tidur adalah sesuatu yang mubah. Kalau kita pasang niat yang baik, kita bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau berlebihan juga menjadi tidak baik. Sebagian orang soleh mengatakan, inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qaumati. Sungguh aku mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dari qiyamul lailku. Subhanallah. Orang mengharapkan pahala dari qiyamul lail wajar. Tapi bagaimana orang mengharapkan pahala dari tidurnya? Dengan niat. Ya, ketika dia meletakkan badannya di atas tempat tidurnya, dia olah hati dia. Dia olah hati dengan niat, dia katakan, ya Allah, aku tidur sekarang tidak terlalu malam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang melarang kami untuk begadang yang tidak perlu, dan dengan niat agar aku nanti bisa bangun malam. Orang yang memasang niat seperti itu di hatinya sebelum dia tidur, maka dia mendapatkan pahala dari tidurnya. Dan seperti yang sudah kita ketahui, tidur itu boleh, mubah. Tapi juga seorang muslim hendaknya tidak berlebihan dalam tidur. Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan, seorang penuntut ilmu hendaknya tidak tidur berlebihan, dan jangan sampai tidurnya lebih dari 8 hari dalam jangan sampai tidurnya lebih dari 8 jam dalam satu hari. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu sudah berlebihan. Ya, bagaimana kita akan beramal, bagaimana kita akan banyak beribadah kalau tidurnya terlalu banyak? Dan masing-masing dari kita memiliki tingkat kecukupan yang berbeda untuk tidur. Ada sebagian orang yang di malam hari cukup tidur 3 jam atau bahkan 2 jam. Ada sebagian yang standar tidurnya adalah 4 jam. Ada yang baru bisa cukup istirahat kalau tidur 5 jam atau 6 jam. Maka silahkan, kalau memang tubuh kita butuh 5 jam, butuh 6 jam, silahkan tidur 5 jam atau 6 jam. Kalau butuh istirahat 4 jam dalam satu malam, maka kasih hak tubuh kita 4 jam. Tapi jangan berlebihan. Kalau cukup 4 jam, usahakan tidak lebih dari itu. Kalau cukup 5 jam, maka jangan lebih dari itu. Kalau cukup 6 jam, maka jangan lebih dari itu. Selebihnya kita pakai untuk urusan dunia atau urusan akhirat kita. Menambah bekal akhirat kita lebih banyak. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya seorang muslim bisa sampai pada derajat zuhud. Zuhud adalah tarkuma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Zuhud adalah sebuah derajat yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada derajat wara'. Wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Tarku ma yadhurru fil akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat kita. Tapi zuhud lebih tinggi. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka kalau kita kembalikan kepada 4 perkara tadi yang disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, meninggalkan muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Yang kedua adalah meninggalkan mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat. Meninggalkan makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ya. Maka tiganya kita bisa kategorikan sebagai wara'. Meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Dan yang terakhir meninggalkan fudhulul mubahat, meninggalkan halal yang mubah tapi berlebihan. Ini adalah tingkatan zuhud. Dia mubah, tapi kita tinggalkan dengan pertimbangan dia tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Lebih baik kita menyibukkan diri dengan yang lebih dari itu. Menyibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban
Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah. Waktu kita habis untuk yang wajib atau yang sunnah. Sayang kalau waktu kita habis dalam perkara-perkara yang mubah. Jadi ini adalah dua derajat tinggi dalam agama kita. Yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Yang pertama adalah wara', meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Dan yang kedua yang lebih tinggi adalah zuhud, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Ada perbedaan tipis di antara keduanya, dan itu bisa kita pahami dengan contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi hadis ini mengajarkan kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting untuk kita, dan semua yang membahayakan urusan akhirat kita atau tidak bermanfaat untuk akhirat kita, maka itu tidak penting. Kenapa? Karena standar kita adalah standar syariat, standar agama, itu yang dijadikan patokan dan sandaran dalam menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Maka mafhum atau pesan tersirat dari hadis ini adalah hendaknya seorang muslim menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang wajib-wajib atau yang sunnah-sunnah. Kalau kita membagi hukum Islam dalam 5 hukum, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka 3 yang terakhir, yaitu haram, makruh dan mubah, sudah disebutkan dalam hal-hal yang semestinya ditinggalkan tadi, hal yang kita anggap tidak penting, bahkan membahayakan akhirat kita. Maka tersisa 2 lagi, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Ini yang seharusnya menjadi inayah, menjadi perhatian besar umat Islam. Mereka lebih fokus pada 2 hal ini, memperbanyak perkara-perkara yang wajib dan menambahnya lagi, menghiasinya dengan perkara-perkara yang sunnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang juga merupakan bagian dari rangkaian Arba'in Nawawiyah, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atas mereka. Jadi amalan terbaik yang menjanjikan pahala paling besar justru adalah amalan-amalan yang wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis di atas, "Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih baik daripada perkara-perkara yang aku wajibkan atas mereka." Maka halal yang hukumnya wajib harus menjadi prioritas kita. Kita harus gugurkan dari diri kita dengan menjalankannya, dan itu yang akan memberikan pahala terbesar untuk kita semuanya. Maka menjalankan sholat, apalagi secara berjamaah, menurut sebagian ulama adalah wajib. Kemudian menjalankan puasa Ramadan, zakat bagi yang sudah memiliki nisab, kemudian juga haji bagi yang sudah mampu. Ini adalah rukun-rukunnya, ini adalah pokoknya, pokok dari ibadah-ibadah yang wajib. Birrul walidain juga wajib, menafkahi keluarga kita juga wajib. Maka kita jadikan ini semuanya sebagai prioritas utama. Betul, memang yang namanya wajib pasti tidak lepas dari beban, tapi kita bisa meringankannya dengan mengharapkan pahala besar di balik itu. Kita harus menyadari bahwasanya di balik sesuatu yang wajib ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun berat, meskipun ada beban, kita akan merasa ringan. Kenapa? Karena kita melihat ada pahala terbesar, pahala terbaik yang Allah siapkan untuk kita ketika menjalankan perkara-perkara yang wajib itu. Kemudian Allah berfirman di akhir hadis, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah sampai aku mencintai dia. Nah, setelah perkara-perkara yang wajib, kita kemudian menambah dan menghiasi amalan kita dengan halal yang sunnah. Salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah,
haji yang sunnah, yakni haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Umroh yang sunnah, yakni umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya. Berbuat baik kepada orang lain, ya. Ini semuanya adalah contoh dari ibadah-ibadah sunnah yang seharusnya menjadi pokok perhatian seorang muslim. Jadi kalau kita dituntut untuk meninggalkan apa-apa yang tidak penting untuk kita, baik berupa muharramat, hal-hal yang diharamkan, makruhat, hal-hal yang makruh, kemudian mustabihat, hal yang masih syubhat, atau fudulul mubahat, hal-hal yang mubah tapi berlebihan, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah lawannya yang tersisa, yaitu perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Maka hadis ini sangat agung, dia mengumpulkan agama semuanya. Secara tersurat, hadis ini mengajak kita, membawa kita, memotivasi kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting. Yaitu apa? 3 hukum yang pertama: muharram, makruh, haram, makruh, mubah. Kemudian secara tersirat, mafhum dari hadis ini adalah kita diperintahkan untuk menyibukkan diri dengan sisanya, yaitu yang wajib atau yang sunnah. Maka itulah agama semuanya, tidak lepas dari 5 hukum itu. Maka semuanya sudah tercakup oleh hadis ini. Sebagian dicakup secara tersurat, sementara sebagian lagi dicakup secara tersirat. Dan kalau kita sudah menyibukkan diri dengan hal-hal yang wajib, menghiasinya dengan hal-hal yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh dan mubah, maka berarti insyaallah kita sudah memiliki Islam yang baik. Dan itu adalah derajat ihsan, yang merupakan derajat tertinggi dalam beragama, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril yang panjang, bahwasanya ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia, dan jika engkau tidak melihat dia, maka engkau menyadari bahwasanya Allah melihat anda, dia melihat anda. Ini adalah ihsan yang memiliki 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Allah berkehendak untuk tidak bisa dilihat di dunia, tapi seolah-olah kita melihatnya. Saking tingginya ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saking kita memahami asma sifatnya, saking kita khusyuk dalam beribadah, kita bisa menghadirkan kondisi itu seolah-olah kita melihat Allah saat kita beribadah. Dan ini konsekuensinya adalah kita malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malu untuk melakukan perkara-perkara yang tidak penting, perkara-perkara yang selayaknya ditinggalkan. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala langsung. Dan tingkatan yang kedua adalah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat yang kedua adalah jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau menyadari bahwasanya Allah melihat anda. Ketika kita menyadari Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah mendengar kita, maka kita akan malu. Dia adalah Allah. Dia adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, pencipta kita. Bagaimana kita berani untuk melakukan perkara-perkara yang haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia melihat kita, mengawasi kita? Maka sebenarnya meninggalkan perkara-perkara yang haram atau yang makruh atau yang mustabihat, syubhat, atau yang mubah tapi berlebihan, terlalu banyak, ini semuanya adalah buah dari ihsan, buah dari derajat yang paling tinggi dalam Islam, yaitu ihsan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat dia. Dan kalau kita tidak seolah-olah melihat dia, maka kita menyadari bahwasanya Allah melihat kita. Maka ada hubungan yang erat antara hadis ini dengan hadis Jibril yang menjelaskan tentang ihsan. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang menjadi stressing, perkara yang menjadi titik perhatian dalam pembahasan meninggalkan hal-hal yang
tidak penting adalah meninggalkan pembicaraan yang tidak penting, meninggalkan perkataan yang memiliki kriteria seperti di atas, perkataan yang haram, perkataan yang makruh, atau perkataan yang mubah tapi berlebihan. Ini semuanya adalah termasuk bagian yang menjadi stressing para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Maknanya secara umum sudah kita jelaskan tadi, maksudnya adalah meninggalkan yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang mubah tapi berlebihan. Itu semuanya perlu ditinggalkan oleh seorang muslim sebagai wujud kebaikan dan kesempurnaan Islam dia. Tapi di antara yang menjadi stressing para ulama dalam hal ini adalah pembahasan tentang amalan lisan yang harus kita perhatikan, harus kita kontrol, yang kita harus meninggalkan apa yang tidak penting darinya, menjaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, apalagi yang membebani hisab kita di akhirat kelak. Makanya ada sebuah pesan dari Umar bin Abdul Aziz yang layak untuk kita jadikan nasihat yang bagus untuk kita semuanya, yaitu perkataan beliau, man adda kalamahu min amalih qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang menghitung perkataannya sebagai bagian dari amalannya, maka perkataannya akan sedikit, kecuali dalam perkara-perkara yang penting bagi dia. Ya, barang siapa yang menjadikan perkataannya sebagai amalan, jadi yang seharusnya. Karena amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah amalan. Kalau baik kita mendapatkan pahala, kalau kita baik kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari perkataan tersebut. Kalau haram, maka kita akan berhadapan dengan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dan adakah sesuatu yang bisa membuat orang tersungkur di neraka di atas wajahnya kecuali buah dari lidah mereka? Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada di rangkaian Arba'in Nawawiyah. InsyaAllah nanti kita akan sampai pada hadis itu. Artinya banyak sekali orang yang jatuh di neraka, orang yang menjadi penghuni neraka, dan sebabnya adalah karena buah lisan dia, buah lidah dia. Dia tidak bisa mengontrol lisannya, tidak bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan dalam masalah pembicaraan, dalam masalah kalam, berbicara. Maka akhirnya dia menjadi penghuni neraka. Maka pembicaraan adalah termasuk bagian dari amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sesuatu yang sudah jelas. Tapi banyak orang lalai dari fakta ini. Banyak orang yang tidak sadar akan fakta ini, maka dia tidak mengontrol pembicaraannya. Na'udzubillah min dzalik. Karena Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa yang menganggap perkataan, omongan, obrolan sebagai amalan dia, maka perkataan dia akan sedikit, kecuali dalam perkara-perkara yang penting baginya. Maka dia akan mengontrol lisannya. Yang haram pasti akan ditinggalkannya. Tapi kita menyadari ini sangat sulit. Betapa kita kadang-kadang mulai pembicaraan dalam perkara yang baik, mungkin dengan bungkus kajian, dengan bungkus tabligh akbar, dengan bungkus ceramah agama. Tapi ketika tiba di tengah-tengah ceramah, kita lupa. Kita menyebut kejelekan orang lain, kita mungkin mengadu domba, kita menyampaikan konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ingat, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggung jawab akan perkataan yang sudah kita sampaikan itu. Jadi ini tidak mudah. Maka dia akan meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang diharamkan. Dia juga akan meninggalkan perkataan yang
makruh, yang syubhat, yang berlebihan meskipun awalnya mubah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Maka masalah kalam atau bicara, obrolan dan omongan ini merupakan salah satu stressing para ulama ketika membahas tentang hadis ini. Maka yang dijadikan patokan dan sandaran mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada bisik-bisik di antara mereka kecuali yang memerintahkan kepada sedekah, memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada islah atau mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Itu adalah najwa, bisik-bisik yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan di luar itu. Yang selebihnya adalah pembicaraan yang haram atau yang makruh atau yang syubhat atau yang berlebihan meskipun dasarnya mubah atau awalnya mubah. Maka ganti yang haram, tukar, hapuskan pembicaraan-pembicaraan yang tidak penting untuk kita ganti dengan pembicaraan yang bermanfaat dan penting untuk diri kita dan memberikan nilai plus dalam pundi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada sedekah, mengajak orang kepada kebaikan dan juga mendamaikan orang-orang yang berselisih. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menukil sebuah athar dari Umar bin Qais Al-Mala'i. Umar bin Qais Al-Mala'i rahimahullahu taala menyebutkan sebuah athar, ya. Beliau mengatakan di sini seseorang melewati Luqman Al-Hakim dan orang-orang sedang berkumpul bersamanya. Maka orang yang baru lewat ini mengenali Luqman Al-Hakim, maka kemudian mengatakan, alasta abda bani fulan, bukankah engkau adalah budak hamba sahaya dari bani fulan? Maka Luqman mengatakan, iya. Orang tersebut kembali mengatakan, dan engkau adalah orang yang dahulu pernah menggembala di gunung ini dan itu? Maka Luqman Al-Hakim mengatakan, iya. Kemudian orang tersebut mengatakan, fama balagha bika ma ara, wahai Luqman, apa yang membuat engkau mencapai derajat tinggi ini? Engkau adalah seorang budak, seperti yang sudah kita ketahui bersama, tapi bagaimana kemudian Allah mengangkat derajatmu? Maka jawaban Luqman Al-Hakim adalah sidqul hadith wa tulus sukuti amma la ya'nini. Berbicara yang jujur, sidqul hadith, tidak berdusta, tidak bohong. Kemudian wa tulus sukuti amma la ya'nini, dan banyak diam yang panjang dari perkara-perkara yang tidak penting untuk saya. Jadi ternyata meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat, yang tidak penting untuk kita, ini adalah rahasia sukses Luqman Al-Hakim. Bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan akhirat. Seorang budak yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam Al-Qur'an, dan rahasianya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting dalam pembicaraan beliau. Senada dengan ini adalah sebuah riwayat yang disebutkan juga oleh Ibn Rajab Al-Hambali, bahwasanya orang-orang mengelilingi seorang sahabat Rasulullah SAW, tidak boleh sebutkan namanya, ya, seorang sahabat Rasulullah yang dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit, ya, beliau wajahnya berseri-seri. Maka orang-orang bertanya tentang sebab wajahnya yang berseri-seri dalam kondisi sakit itu. Maka beliau mengatakan radhiyallahu anhu, ma min amalin awthaqa indi min khoslatain. Tidak ada amalan yang lebih meyakinkan, yang lebih saya harapkan pahalanya daripada dua amalan ini. Apa itu? Yang pertama, kuntu la atakallamu fima la ya'nini. Saya tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak penting untuk saya. Apa itu yang tidak penting? Yang tidak penting adalah yang haram, yang makruh, yang syubhat, yang berlebihan meskipun mubah. Ini rahasia pertamanya. Kuntu la atakallamu fima la ya'nini.
Saya tidak pernah berbicara dalam perkara-perkara yang tidak penting untuk saya. Wa kana qalbi saliman lil muslimin, dan hati saya bersih untuk orang-orang Islam. Hati saya bersih dari iri dengki terhadap umat Islam. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, seperti doa dalam Al-Qur'an. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada dengki untuk orang-orang yang beriman. Jadi beliau mengatakan rahasia yang kedua adalah kebersihan hati dari iri dan dengki kepada sesama umat Islam. Maka semua contoh ini, semua athar ini menjelaskan kepada kita stressing, penegasan para ulama untuk menjaga dan mengontrol lisan kita dari hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi membahayakan kita di akhirat kelak. Dan di antara hal yang tidak penting untuk kita adalah mengurusi urusan orang lain, menyibukkan diri dengan urusan orang lain yang bukan merupakan tanggung jawab kita. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara fikih seorang hamba, di antara kefakihan seorang hamba, di antara tanda kebaikan pemahaman agama seseorang adalah dia menyibukkan diri dengan perkara apa yang akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk dia di akhirat. Dia akan ditanya tentang apa? Maka itu yang menjadi kesibukan dia. Dia akan ditanya tentang Tuhan, dia akan ditanya tentang Nabi, dia akan ditanya tentang agama. Maka itu yang menjadi kesibukan dia. Dia siapkan diri. Dia kenali Allah Subhanahu wa taala, dia pelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia belajar akidah, dia belajar sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar sirah beliau. Juga belajar agama Islam. Sebisa mungkin, seluas mungkin, paling tidak yang wajib-wajib. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan apa yang menjadi tanggung jawab orang lain. Apa yang kita tidak akan ditanya, biarkan, lepaskan, tinggalkan. Biar itu menjadi tanggung jawab orang yang memiliki amanah, orang yang akan bertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, "Man arada an yansuha li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, seorang sultan, hendaklah dia tidak menunjukkannya terang-terangan. Walakin ya'khudhu biyadihi wal yakhlu bihi. Tapi hendaklah dia mengambil tangannya kemudian menyendiri bersama sultan tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, fa in qabila minhu fadzat. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau dia menerimanya, maka itu yang kita harapkan. Wa illa faqad adda alladhi alaihi, dan kalau dia tidak menerimanya, maka orang tersebut, si pemberi nasihat, sudah menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia. Allahu akbar. Sebuah pelajaran yang agung. Jadi di sini seorang muslim dituntut untuk menyampaikan nasihat. Ketika ada sesuatu kemungkaran, kita menasihati. Maka tidak benar kalau orang taat secara mutlak, artinya semuanya ditaati. Ketaatan kepada pemimpin yang muslim meskipun zalim itu ada batasnya. Batasnya adalah selagi dia masih muslim. Kemudian juga di antara batasnya adalah kita tidak boleh mentaati dia dalam maksiat. Kemudian juga ada kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin tersebut. Tapi caranya sudah diatur oleh Islam. Fala yubdihi alaniyatan. Janganlah dia menunjukkannya secara terang-terangan. Tapi dia sampaikan dengan cara yang baik. Datang ke rumah, menyendiri. Tidak kita buka aibnya di depan banyak orang. Dan di sini Nabi melarang fala yubdihi alaniyatan, maka jangan ditunjukkan terang-terangan. Maka ini yang menjadi kepentingan kita. Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menanya kita, sudah dilakukan belum? Caranya sudah benar belum? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia penting untuk kita. Ya'nina. Dia menjadi fokus perhatian kita harus perhatikan pada hal itu. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Kemudian kalau diterima, maka itu yang kita harapkan. Alhamdulillah. Kalau kemudian setelah kita menyampaikan nasihat dengan baik, nasihat itu diterima, Masya Allah, kita dapat pahala besar. Tapi kalau tidak, ingat, Anda sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban Anda. Artinya Anda tidak akan ditanya, kenapa negeri ini seperti ini, kenapa desa ini seperti ini, kenapa provinsi, kabupaten, kecamatan ini seperti ini. Kenapa? Karena itu sudah di luar tanggung jawab kita. Itu adalah tanggung jawab para pemimpin ini. Mereka semuanya akan ditanya. Mereka punya hisab sendiri. Kita sebagai rakyat jelata punya hisab sendiri, punya tanggung jawab sendiri. Para ulama punya tanggung jawab mereka sendiri. Para dai, para ustaz punya kewajiban mereka sendiri. Maka masing-masing menyibukkan diri dengan apa yang penting untuk dia, apa yang menjadi perhatian dia, apa yang menjadi fokus dia, apa yang akan menjadi pertanyaan Allah untuk dia di akhirat kelak. Ini termasuk fikih seorang hamba. Tidak menyibukkan diri dengan perkara yang kita tidak akan ditanya. Artinya yang akan Allah tanya adalah, apakah kita sudah menasihati pemimpin, kita sudah menyampaikan nasihat kepada sultan, karena itu menjadi kewajiban kita. Adapun kondisi negara secara umum, ya, kondisi provinsi secara umum, ya, kondisi RT kita secara umum, Allah punya orang yang akan ditanyai tentang itu semuanya. Kita tidak akan ditanya tentang hal-hal itu, tapi kita akan ditanya tentang kewajiban kita. Sudah memperbaiki belum? Sudah andil dalam kebaikan belum? Sudah menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik apa belum? Itu yang akan ditanyakan Allah kepada kita. Dan Allah punya pertanyaan sendiri untuk para raja, para presiden, para perdana menteri, para kanselir, para gubernur, para bupati, para wedana, para camat, para lurah, kepala desa, ketua RW, ketua RT, semuanya akan punya pertanggungjawabannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fikih seorang hamba, di antara pemahaman yang baik dari seorang hamba kepada agamanya, di antara tanda pemahaman yang baik terhadap agama adalah kita memahami apa yang akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian menyibukkan diri dengan hal itu, menjadikan itu sebagai fokus perhatian kita, sebagai perkara yang ya'nina, yang penting untuk kita. Kemudian meninggalkan apa yang tidak penting untuk kita. Ini adalah beberapa hal yang bisa kami sampaikan seputar penjelasan tentang hadis yang agung ini. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting bagi dirinya. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk kita dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita meninggalkan hal yang tidak penting untuk kita, kita melakukan hal-hal yang penting untuk kita dalam urusan dunia dan akhirat kita. Jadi, sibukkan diri dengan yang wajib, yang sunnah. Yang mubah boleh sesekali, tapi jangan berlebihan. Tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang syubhat, tinggalkan yang berlebihan meskipun mubah. Kemudian bahwasanya saat kita meninggalkan hal yang tidak penting untuk diri kita, yang tidak bermanfaat untuk diri kita, maka di sana ada ketenangan jiwa, ada ketenangan batin. Karena itulah sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ketaatan, semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjanjikan manisnya iman, menjanjikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Maka kalau kita menjalankan ini, insyaallah kita akan mendapatkan ketenangan itu. Abu Sulaiman Ad-Dawrani rahimahullah taala pernah mengatakan, "Wa ahlu ta'ati fi ta'atihim aladzu min ahli al-ma'siyati fi ma'siyatihim." Para pelaku ketaatan, dalam ketaatan mereka mendapatkan kelezatan yang lebih besar daripada kelezatan yang dirasakan oleh para pelaku maksiat. Maksiat itu enak, lezat, karena memang Allah membuatnya demikian. Tapi ada kelezatan yang lebih besar, yang lebih dahsyat dan lebih sejati, lebih hakiki daripada kelezatan maksiat, yaitu kelezatan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mendengar hadis ini,
yang mengajak kita, menuntun kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang berbahaya, yang tidak penting, yang tidak bermanfaat. Kemudian kita menjalankannya. Kita berkomitmen, ya Allah, aku akan amalkan hadis ini. Aku akan mencukupkan diri dengan hal-hal yang penting untukku saja, meninggalkan yang lain. Maka berarti kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah taat kepada Allah, tinggal tunggu buah manisnya. Di surga ada, di akhirat ada surga yang menunggu, dan di dunia kita bisa merasakan ketenangan hati dan kedamaian jiwa, dan merasakan halawatul iman atau manisnya iman. Nah, kemudian kesimpulan yang keempat adalah bahwasanya orang-orang, manusia semuanya dan umat Islam secara khusus bertingkat-tingkat dalam hal ini. Ada orang-orang yang bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting, dan juga ada orang-orang yang masih menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting untuknya. Kesibukan dia adalah sehari-harinya dengan urusan yang haram, yang makruh, yang syubhat, atau yang berlebihan meskipun mubah. Tapi ada orang-orang yang Allah pilih. Mereka menyibukkan diri dengan ketaatan-ketaatan, yang wajib maupun yang sunnah. Mereka meninggalkan yang tidak penting, yang tidak wajib. Maka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang baik Islamnya, yang mencapai derajat ihsan. Semoga Allah membimbing kita, keluarga dan anak-anak kita untuk bisa menjadi orang-orang pilihan ini. Ini adalah beberapa kesimpulan besar dari hadis yang agung ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhirnya Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz Anas Burhanuddin MA Fidhahullahu ta'ala atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan sore yang berbahagia ini berkaitan dengan hadis yang ke-12 dari kitab Arba'in An-Nawawi berkaitan dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ikhwatal Islam ma'azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat di line telepon 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Medan ini, Ustaz. Silakan Bapak. Ini ada yang mengganjal perasaan saya, Ustaz, tapi di luar tema sore hari ini, Ustaz. Tapi ini untuk menambah ilmu lah, walaupun di luar tema, tapi menambah ilmu bagi saya, Ustaz. Ya, silakan Bapak. Sebelumnya mohon maaf, kira-kira pertanyaannya seperti ini, Ustaz. Apa-apa saja yang menyebabkan seorang muslim itu harus bersahadat? Nah, karena di tempat kami ini ada seorang muslim disuruh syahadat lagi oleh seorang ustadz. Ya. Nah, ini kasusnya ya, karena disebabkan seorang muslim ini beberapa waktu yang lalu dalam pileg pemilihan legislatif dia memilih yang non muslim. Nah, apa ada dalilnya itu, Ustaz, sehingga dia disuruh bersyahadat lagi, Ustaz? Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Ya, orang yang dituntut untuk harus bersyahadat lagi adalah orang yang sudah keluar dari Islam. Kita mengetahui bahwasanya Islam kita masuk ke dalamnya dengan syahadat. Syahadat adalah ucapan yang membuat kita bisa masuk ke dalam Islam. Dan ini adalah sebuah kalimat yang agung, yang memiliki ketetapan, yang memiliki hukum yang harus berjalan sampai ada sesuatu yang meyakinkan yang bisa membuat kita keluar dari Islam lagi. Selagi kita belum melakukan sesuatu yang bisa membuat kita keluar dari Islam, maka kita tetap muslim. Kita tetap memeluk agama ini, kita tetap berada dalam agama ini. Apa yang
membuat kita bisa keluar dari Islam, bisa membuat kita keluar dari Islam adalah pembatal-pembatal keislaman yang kita lakukan dalam keadaan sadar. Tahu, sudah tahu itu nggak boleh, itu membatalkan keislaman kita, tapi kita tetap melakukannya. Di antara contoh pembatal keislaman adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, ya, kemudian berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai bentuk kesyirikan yang lain. Kemudian juga contohnya adalah praktek sihir, ya, praktek sihir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari seseorang kecuali keduanya mengatakan dahulu bahwasanya kami adalah ujian, maka jangan engkau kafir dengan belajar sihir ini. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya praktek sihir adalah kufur. Kemudian syirik adalah mengeluarkan Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik bagi yang meninggal di atasnya. Kemudian di antara contohnya juga adalah mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Rasulullah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian beralasan, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kemudian juga contoh yang lain adalah mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mencaci maki beliau, atau bahkan mencaci para sahabat. Mencaci para sahabat itu termasuk kekufuran. Ini sekedar menyebutkan contoh. Jadi ada hal-hal yang namanya nawaqidul iman, ada pembatal-pembatal keislaman. Maka kita harus berada di tengah-tengah. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan seolah-olah tidak ada perkara yang bisa membuat orang keluar dari Islam. Ini sekarang dikesankan oleh sebagian orang bahwasanya semuanya enggak masalah, semua dosa enggak ada masalah, semua dosa enggak sampai membuat orang keluar dari Islam. Jangan juga seperti sebagian yang lain di sisi yang lain, ya, yang ekstrim di sisi yang lain yang mengatakan bahwasanya dikit-dikit kafir. Yang benar adalah sikap tengah ini, sikap tengah, wasat. Kita mengatakan ada perkara-perkara yang bisa membuat orang kafir, tapi terbatas pada nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, tidak semuanya. Contohnya adalah apa yang kita sebutkan tadi, dan masing-masing punya dalil. Jadi harus ada dasarnya. Masalah mengkafirkan orang, menghukumi kafir orang itu tidak mudah. Enggak boleh sembarangan, enggak boleh serampangan. Jadi hal-hal inilah yang kalau dengan sengaja dalam keadaan tahu orang melakukannya, dia bisa dihukumi keluar dari Islam. Maka untuk bisa kembali lagi dia harus bersyahadat lagi. Adapun apa yang ditanyakan tadi, ya, berupa memilih pemimpin yang non muslim, maka ini adalah sebuah kesalahan. Tapi derajat kesalahan tidak sampai pada derajat kufur. Dan kita harus adil, kita harus proporsional. Ya, sekedar memberikan suara kepada orang non muslim, ada pemimpin yang fasik, maka ini tidak sampai derajat kufur. Maka dengan demikian berarti orang yang melakukannya meskipun salah tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Ya, bisa jadi yang calon pilihannya adalah kafir dengan kafir. Tapi di situ orang disyaratkan untuk memilih yang lebih ringan daripada keduanya. Sebagian saudara kita yang tinggal di negeri-negeri minoritas muslim dihadapkan pada pilihan itu, dua pemimpin yang sama-sama kafir, tapi yang satu lebih ringan daripada yang lain, yang satu lebih mending daripada yang lain. Maka kata para ulama, dalam kondisi seperti ini pilih yang lebih ringan kufurnya, yang lebih baik pengaruhnya untuk umat Islam di negeri itu. Maka di sini kita tidak katakan dia berdosa, justru yang dia lakukan adalah sesuatu yang baik. Tapi ketika pilihannya adalah seorang pemimpin yang muslim,
dengan pemimpin yang non-muslim, dan ini kita berbicara kepada umat Islam. Maka kita tidak boleh mendahulukan pemimpin non-muslim di atas pemimpin muslim. Dan itu adalah sebuah kesalahan, tapi tidak sampai derajat kufur. Maka Allahu alam tidak benar kalau dikatakan bahwasanya orang seperti itu harus mengulangi lagi syahadatnya. Kenapa? Karena dia muslim, dia belum keluar dari Islam. Terus kenapa harus mengulangi syahadatnya lagi? Ya, demikian. Semoga bisa mencerahkan Bapak Abdullah di Medan. Allahu a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang ada di Medan. Dan ikhwatal Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Suryadi Lubuk Linggau, Pak Ustaz. Pak Suryadi di Lubuk Linggau ya? Iya. Silakan Bapak langsung ke pertanyaannya. Ini Pak Ustaz, beberapa hari yang lalu kami mendengarkan seorang penceramah agama. Dia menjelaskan bahwa temanya itu penciptaan Adam. Kemudian secara singkat kami sampaikan bahwa ketika Allah mau menciptakan Adam, ini Allah mengutus malaikat Jibril turun ke bumi untuk menanyakan kepada penduduk bumi, setujukah penduduk bumi jika Allah menciptakan seorang manusia. Kemudian penduduk bumi diantaranya adalah, menurut Ustadz itu, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bumi itu sendiri mengatakan tidak setuju. Kemudian malaikat Jibril naik lagi menyampaikan kepada Allah bahwa bumi tidak setuju. Kemudian Allah mengutus lagi malaikat Mikail yang hasilnya setelah sampai di bumi juga penduduk bumi tidak setuju pula. Kemudian malaikat Mikail naik lagi menghadap Allah. Allah mengutus. Kemudian Allah mengutus malaikat Israel untuk menanyakan hal yang sama. Kemudian jawaban penduduk bumi itu pun sama, tidak setuju. Nah, sampai di sini Pak Ustadz, apakah yang disampaikan ini oleh Ustadz itu benar atau tidak, Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Bapak Suryadi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, apa yang disampaikan adalah sebuah kabar ghaib, ya, sebuah kabar ghaib, sesuatu yang sifatnya ghaib karena berhubungan dengan cerita para malaikat yang itu adalah alam lain di luar alam manusia. Maka hal seperti ini membutuhkan dalil. Kita tidak punya jalan ke sana kecuali dengan dalil berupa ayat Al-Quran maupun berupa hadis yang sahih. Ingat, hadis yang sahih. Maka Bapak bisa tanyakan kepada penceramah yang bersangkutan untuk menyebutkan dalilnya. Ya, riwayat siapa, apakah sahih apa tidak. Ya, kalau itu ada, maka baru kita meyakini hal yang telah disampaikan tersebut. Adapun secara global, ya, mungkin ringkasan dari apa yang disampaikan, maka itu ada dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengatakan, aku akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Allah mengatakan ini kepada para malaikat.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami adalah makhluk-makhluk yang mensucikanmu. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan, sungguh aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jadi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah yang menjawab dan ragu adalah para malaikat. Dan ingatlah ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Nah, mereka yang mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Tapi kemudian Allah menjelaskan bahwasanya dia lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maka dengan kehendaknya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, kemudian juga Hawa, ya, atau yang dikenal di Indonesia dengan Hawa, ya, atau Hawa, ya. Namanya adalah Hawa dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kita para manusia adalah keturunan dari beliau. Ada di antara kita yang soleh dan baik-baik, dan ada juga di antara keturunan beliau yang memang merusak dan menumpahkan darah. Ya, jadi apa yang disampaikan perlu diteliti lagi kesohihannya, ya. Namun sebagian dari kisah tersebut, ya, dengan makna yang berbeda bisa kita temukan dalam Al-Quran, ya, di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 30. Silahkan nanti Bapak Suryadi bisa merujuknya sendiri. Naam, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan untuk kita semua yang menyimak. Ikhwatal Islam, jazakumullah. Berikut kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang senada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara supaya saya tidak dilalaikan dengan HP, terutama medsos yang selalu menyibukkan saya, menjawab komentar dan lain sebagainya. Dan saya menggunakan HP untuk medsos karena kebutuhan kerja. Kalau tidak ada kebutuhan, saya tidak mau menggunakan HP ini, Ustaz. Mohon nasihat dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Apa yang disampaikan oleh saudara kita ini adalah sesuatu yang kita hadapi semuanya, ya, bukan cuma Anda, tapi kita semuanya di zaman kita ini diuji dengan gadget, ya, dengan smartphone, ya, dengan teknologi yang luar biasa menggoda dan melalaikan. Maka ini adalah pertanyaan yang mewakili semuanya sebenarnya, dan kita di zaman ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh isti'anah kepada Allah lebih dari orang-orang sebelum kita. Kenapa? Karena kita yang diuji dengan teknologi canggih. Kita yang diuji dengan pertumbuhan teknologi yang begitu cepat. Yang orang-orang sebelum kita yang mereka lebih soleh, mereka lebih baik hatinya, insyaallah mereka tidak diuji dengan itu. Sementara kita yang lemah-lemah diuji dengan berbagai perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Maka kita butuh bimbingan, hidayah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, jalan yang tidak sesat dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kiatnya adalah dengan memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya sudah punya sarana yang luar biasa, namun barangkali belum kita maksimalkan. Dan itu adalah doa kita di setiap rakaat. Kita ucapkan paling tidak 17 kali dalam sehari saat kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Ini adalah sebuah doa yang agung yang kalau kita hayati, kalau kita optimalkan doa ini, maka insyaallah Allah akan melindungi dan membimbing kita dari semua yang kita khawatirkan tadi itu. Allah akan bimbing kita kepada jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang karena sering diucapkan, akhirnya kita kurang khusyuk dalam melantunkannya. Kita kurang khusyuk dalam membacanya dan hanya menjadi ritual yang tanpa arti. Ini yang harus kita perbaiki. Maka hendaknya saat kita sholat, ya, saat kita membaca Al-Fatihah, saat kita membaca doa yang agung ini, kita hadirkan hati kita khusyuk, ya. Dan ibadah yang agung adalah ibadah yang menggabungkan antara gerakan tubuh, ucapan mulut, dan juga amalan hati. Badan kita berdiri tegak dalam sholat kita, mulut kita qomat kamit membaca Al-Fatihah, dan khususnya doa ihdinas siratal mustaqim sampai akhir. Tapi hati kita jangan lalai, hati kita harus hadir di situ. Hati kita harus khusyuk, jangan terbang ke kantor, jangan terbang ke medsos, jangan terbang ke gadget, jangan terbang ke sawah atau pasar. Tapi kita hadir, kita sedang meminta petunjuk kepada Allah. Kita sadari kita punya masalah besar, kita punya ujian besar yang orang-orang sebelum kita tidak diuji dengannya. Maka manfaatkan waktu sholat ini untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengajari kita doa yang agung di akhir sholat, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini juga akan membuat kita bisa menyibukkan diri dengan hal yang positif, dengan zikir, dengan bersyukur, ya, termasuk mensyukuri nikmat gadget sehingga memakainya dalam hal-hal yang positif. Kemudian juga selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang baru kita pelajari bersama. Meninggalkan apa yang tidak penting untuk kita. Saya jelaskan di depan berdasarkan keterangan para ulama dan pensyarah hadis ini, bahwasanya hadis ini mencakup urusan dunia dengan urusan akhirat. Semuanya tercakup. Tapi mungkin pembicaraan kita tadi lebih banyak berbicara tentang, lebih banyak fokus pada urusan akhirat. Padahal urusan dunia juga tercakup oleh hadis ini. Maka kalau saudara kita bertanya bahwasanya saya memakai gadget untuk bisnis saya, untuk usaha saya, maka silahkan, bagus. Pakai gadget untuk urusan yang penting dalam bisnis Anda, untuk iklan, ya, untuk melayani pelanggan. Itu semuanya bermanfaat. Itu semuanya penting untuk Anda. Tapi yang selebihnya, yang tidak ada hubungannya dengan bisnis, ya, yang komen-komen yang tidak jelas, ya, komen-komen yang membawa kepada panasnya hati, kepada hati yang gersang, hati yang gundah gulana, tinggalkan itu semuanya. Postingan-postingan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Karena tulisan itu seperti lisan. Dan kita tadi sudah bahas bersama bahwasanya omongan, ya, obrolan adalah stressing. Fokus perhatian para ulama saat membahas tentang meninggalkan perkara yang tidak penting ini. Nah, sekarang di zaman kita bukan cuma omongan, tapi bentuknya tulisan, postingan di status, postingan di media sosial, yang subhanallah dengan satu klik bisa sampai ke seluruh dunia. Maka itu semuanya termasuk bagian dari amal kita. Itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertanggungjawabkan itu semuanya. Maka kita harus punya jawaban. Kita harus siapkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang itu. Maka ingat perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Barang siapa yang menghitung ucapannya, perkataannya sebagai bagian dari amalannya, maka akan sedikit perkataannya kecuali dalam perkara-perkara yang penting bagi dia. Jadi gunakan media sosial untuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, menyebarkan kebaikan, sharing materi-materi dan konten-konten yang positif,
materi-materi ceramah, artikel-artikel agama yang bermanfaat. Atau dalam urusan dunia untuk bisnis kita bisa dalam bentuk iklan, dalam bentuk melayani pembeli, itu semuanya insyaallah bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selebihnya maka kita harus membatasi diri dan meninggalkan apa yang tidak perlu dan tidak bermanfaat, apalagi membahayakan kita semuanya. Yaitu beberapa kiat yang saya harapkan bisa membantu kita untuk bisa bermuamalah atau berinteraksi dengan gadget, smartphone ya, dan teknologi yang begitu canggih, menggoda dan melelehkan pada zaman kita. Wallahu taala alam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustadz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Bapak Cipto di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan hisab di akhirat kelak bagi seorang yang tuna wicara atau seorang yang tidak bisa berbicara atau bisu? Mohon nasihatnya Ustadz, syukran. Orang yang tidak bisa berbicara atau bisu atau juga tuli, mereka tidak lepas dari taklif. Mereka terhitung sebagai mukallaf juga. Mereka terhitung sebagai orang-orang yang punya beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taklif itu patokannya adalah aqil dan baligh. Patokannya adalah orang yang berakal dan baligh, yaitu dewasa. Orang yang punya dua sifat ini maka dia mukallaf. Artinya tidak jatuh tanggung jawab dari dirinya. Makanya orang yang tuli, orang yang bisu, orang yang buta juga, mereka tetap mukallaf. Mereka punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berbeda dengan tanggung-jawaban orang-orang yang normal. Ya, mereka tetap menghadapi ada kewajiban-kewajiban, ada yang diharamkan atas diri mereka, ya. Meskipun mereka tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, tapi mereka punya bahasa sendiri. Subhanallah, saya pernah melihat di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi itu ada ruangan khusus untuk as-sum wal bukam, ya, orang-orang yang tuli dan bisu. Dan yang saya pernah dengar, ya, orang yang tuli itu pasti bisu dan bisu itu pasti tuli. Allah alam, mungkin ini data ini perlu dikoreksi, tapi saya tidak ingin membahas itu. Yang ingin saya bahas adalah apa yang saya lihat di Masjid Nabawi, ada ruangan khusus untuk orang-orang yang tuli dan bisu. Mereka ini punya program-program, ya. Mereka bisa menyimak khutbah di Masjid Nabawi dengan bahasa isyarat. Mereka bahkan punya ulama di kalangan mereka. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya pernah melihat orang yang diberikan kelebihan ini, para ulama atau syekhnya ini, duduk di tengah-tengah mereka, kemudian menggunakan bahasa isyarat. Dan orang yang mendengarnya bisa mengikuti, bisa menyimak, mereka bisa tertawa, mereka bisa berekspresi atas apa yang mereka dengar. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi mereka seperti kita, hanya bahasanya yang berbeda. Mereka seperti orang-orang normal juga, tapi mereka punya bahasa tersendiri yang kita nggak paham. Sebagaimana mungkin mereka juga tidak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Tapi mereka bisa menulis, ya, mereka bisa berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Maka dalam pembicaraan mereka itu, mereka juga dikontrol oleh para malaikat, diawasi oleh para malaikat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lepas dari pertanggungjawaban itu. Jadi mereka juga berbicara, mereka punya ungkapan, mereka berekspresi, dan mereka juga berlaku bagi mereka hadis ini. Ya, hadis ini juga berlaku untuk mereka. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maka akan ada orang-orang yang bisu dan tuli, tapi mereka mungkin kurang pendidikan, kurang mendapatkan tarbiyah Islamiyah yang benar, sehingga akhirnya ketika mereka berbicara dengan bahasa mereka, dengan bahasa isyarat itu, mereka jatuh dalam kesyirikan, jatuh dalam bid'ah, jatuh dalam maksiat. Bisa jadi. Maka mereka akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga akan menghadapi hisab kita sendiri. Maka
intinya orang-orang saudara-saudara kita yang diuji dengan bisu atau tuli, mereka tidak lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah mukallaf dan mereka juga akan bertanggungjawabkan ucapan atau ungkapan yang mereka lakukan dengan bahasa mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu. Tidak ada kezaliman dari Allah, ya, semuanya pasti akan mendapatkan hisabnya dengan lengkap dan tanpa terzalimi sama sekali. Walhamdulillah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha menguasai seluruh urusan jagat raya dan urusan hamba-hambanya. Dia lebih tahu dari kita semuanya dalam berbagai hal ini, termasuk dalam urusan hisab di akhirat kelak. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini.